Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Arya Pardipta. NIM saya 2407113240. Prodi S1 Teknik Elektro kelas C kelompok 5. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama menjelaskan langkah-langkah penginstalan OS, lebih tepatnya pada Zorin OS. Selanjutnya yang kedua itu ada menjelaskan program percabangan if else, dan yang ketiga atau yang terakhir menjelaskan program percabangan switch. Oke, lanjut, kita akan masuk ke bagian materi yang pertama, yaitu menjelaskan langkah-langkah penginstalan OS. Selanjutnya kita akan memulai penjelasan langkah-langkah instalasi OS. Nah, sebelum mulai, pastikan kita telah menyiapkan beberapa hal. Yang pertama itu file ISO Zorin OS yang dapat kita unduh dari situs resmi Zorin OS sendiri, yaitu zorin.com. Selanjutnya kita memerlukan flash disk minimal 8 GB untuk kita jadikan sebagai media bootable. Selanjutnya kita telah menyiapkan software untuk membuat bootable flash disk. Di sini kita menggunakan software Rufus. Oke, setelah flash disk siap, kita hubungkan flash disk tersebut ke komputer, lalu kita restart perangkatnya. Tekan tombol yang sesuai untuk masuk ke menu boot. Lalu setelah berada di menu boot, kita pilih flash disk sebagai perangkat bootnya. Setelah melakukan booting, kita telah melihat layar Zorin OS. Nah, di situ kita pilih opsi try or install Zorin OS untuk melanjutkannya. Setelah itu kita ikuti langkah-langkah berikut. Nah, di sini tuh ada pertama pemilihan bahasa. Untuk bahasa itu kita Inggris AS. Nah, untuk selanjutnya itu ada pemilihan layout keyboard. Itu biasanya udah terdeteksi ya. Lanjut, tuh bakal ada pilihan apakah ingin mengunduh update selama instalasi atau tidak. Kita milih jenis instalasi yang hapus seluruh disk atau buat partisi manual. Oke, lanjut, kita di sini ada pemilihan zona waktu ya. Kita pilih zona waktu yang sesuai dengan lokasi kita. Kemudian kita masuk di sini tuh ada kayak masukin data-data pribadi atau apa gitu. Intinya untuk data kita masukkan nama pengguna, nama komputer, dan kata sandi. Pastikan kita memakai kata sandi yang mudah diingat dan kuat ya. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan semua data-datanya, kita akan menunggu untuk instalasi selesai. Ini akan memakan waktu paling mungkin beberapa menit, jadi pastikan komputer untuk tetap menyala. Nah, kita lanjut. Ketika instalasi selesai, komputer Anda akan diminta untuk merestart komputer. Selanjutnya, lepaskan flash disk sebelum komputer menyala kembali, dan Zorin OS kini siap digunakan. Oke, itu nanti setelah kita masuk ke Zorin OS, itu kita disuruh masukkan password yang kita masukkan di data tadi, nickname dan passwordnya. Dan mungkin sekian untuk penjelasan mengenai instalasi Zorin OS. Selanjutnya kita akan masuk ke yang materi selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program percabangan if else, percabangan dari if else. Nah, berikut adalah program yang akan saya jelaskan. Nih, jadi ini adalah program yang berfungsi untuk menentukan nilai Anda lulus atau tidaknya. Oke, kita lanjut aja ke baris yang pertama. Include stdio.h. Nah, jadi ini adalah bentuk
include library standar input dan output di program bahasa C. Nah, jadi library ini memungkinkan kita untuk menggunakan fungsi seperti printf. Printf ini untuk mencetak layar ke dalam teks, mencetak teks ke dalam layar, dan untuk scanf itu untuk menerima input dari pengguna. Nah, selanjutnya itu ada di baris selanjutnya itu ada int main buka kurung dalam kurung. Nah, ini adalah titik awal di mana eksekusi titik awal eksekusi program. Ketika program dijalankan, semua kode di dalam fungsi ini akan dieksekusi dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya ada int nilai. Untuk int ini adalah tipe datanya integer, dan nilai ini adalah variabel. Jadi nilai itu berupa bilangan integer. Oke. Selanjutnya itu ada printf, masukkan nilai ujian. Nah, printf ini fungsinya tadi untuk mencetakkan teks ke dalam layar. Itu nanti jadi printf ini akan munculkan masukkan nilai ujian. Nah, selanjutnya scanf %d. %d itu artinya bilangan integer atau persenan integer gitu, untuk baca inputan dari pengguna itu bilangan integer. Dan itu ada tulisan dan nilai, artinya untuk inputan yang dimasukin oleh pengguna itu akan dimasukkan ke dalam nilai dalam tipe data integer. Oke. Lanjut ke bagian if. If itu jika nilainya lebih dari 75, maka yang kondisi pertama akan dijalankan. Di situ kan if nilai lebih dari 75, maka printf-nya selamat Anda lulus. Nah, itu strip garis miring n itu artinya enter ya. Nah, jadi mungkin seperti itu. Else printf maaf Anda tidak lulus garis miring n. Jadi ketika pengguna menginputkan nilai di atas 75, maka program yang pertama itu akan dijalankan. Sebaliknya, jika pengguna menyantumkan nilai di bawah 75, maka program pertama itu akan dilewatkan dan lanjut ke program kedua. Else artinya di bawah 75 gitu, selain di bawah 75. Oke, tutup kurung, lanjut ke return 0. Return 0 berarti kembali ke awal dan artinya program telah selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program percabangan switch. Nah, berikut adalah program yang akan saya jelaskan. Nah, di sini programnya berfungsi untuk menentukan jumlah tarif yang akan dibayar untuk setiap tipe kendaraan. Oke, lanjut kita mulai aja dari baris yang pertama tuh ada include stdio.h tuh seperti yang tadi itu adalah library, standar library yang digunakan pada pemrograman bahasa C untuk menjalankan fungsi-fungsi standar. Selanjutnya itu ada int main di mana titik awal program akan dieksekusi. Selanjutnya adalah int jenis strip kendaraan underscore kendaraan. Nah, di sini jenis underscore kendaraan itu sebagai variabel yang tipe datanya integer. Selanjutnya itu ada tarif, variabel kedua dengan tipe data integer juga. Selanjutnya itu kita lanjut ke baris ke-8 sampai ke 13. Di situ ada printf. Printf ini berfungsinya seperti yang saya jelaskan tadi untuk menampilkan teks ke layar. Ya, teks ke layar. Itu ada %n yang artinya enter. %n enter. Jadi pilih jenis kendaraan, enter 1 titik sepeda gitu. Itu lanjut ke baris ke-14 itu ada scanf. Scanf buka kurung %d ini tadi bilangan integer, jadi artinya bilangan yang diinputkan oleh pengguna tuh
akan dideklarasikan sebagai bilangan integer pada variabel jenis kendaraan itu akan disimpan ke dalam jenis kendaraan. Oke, kita lanjut ke switch. Switch ini adalah percabangan di mana kayak misalkan tuh ada beberapa case kan, case 1, case 2, case 3 dan case 4. Nah, jika pengguna memilih case 1 maka yang jalan akan case 1. Jika pengguna menulis 2, yang jalan case 2. Gitu juga seterusnya. Oke, saya akan menjelaskan pada case 1 terlebih dahulu. Pada case 1 di sini nilai tarif sama dengan 2000. Jadi patokan nilai tarif di sini 2000. Printf jenis kendaraan sepeda, enter. Tarif parkir .rp %d garis miring n, tarif. Nah, itu kan ada %d, rp %d. %d itu kan tadi integer, bilangan integer. Nah, itu ada tarif. Fungsi tarif di sana itu akan mengubah %d ini kepada nilai tarif tadi dalam bilangan integer. Nah, untuk case kedua di sini perbedaannya tarifnya sama dengan 5000. Untuk penjelasannya mungkin sama, %d garis miring n, tarifnya nanti masukkan ke %d. Nah, di situ ada break kan. Break di sini fungsinya untuk menyatakan bahwa case 1 berakhir sampai di situ atau lebih ke pembatas ya antara case ya. Selanjutnya untuk case ketiga, sini tarifnya 10.000 untuk jenis kendaraan mobil. Tuh. Untuk case keempat, tarifnya di sini 15.000 untuk jenis kendaraan bus. Nah, di situ ada tarif parkir sama seperti tadi. Nah, di sini ada pembeda nih. Di sini ada default, printf, nomor jenis kendaraan tidak valid, harap masukkan angka 1 sampai 4 titik %n. Nah, default di sini itu berfungsi ketika si user ini atau si pengguna dia menginputkan angka selain 1 sampai 4 atau yang lainnya deh. Yang lainnya selain 1 sampai 4 itu akan masuk ke bagian yang default. Jadi dia kan bukan case 1, bukan case 2, bukan case 3, ataupun case 4. Jadi dia masuk ke default. Tidak valid ya, tidak valid. Nah, tutup kurung yang artinya program switch sudah sampai di situ. Return 0 artinya kembali ke awal. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.